klasifikasi rahasia, artinya perangkat yang menyimpan data rahasia tadi, bagian jaringan yang akan digunakan untuk mempertukarkan data rahasia tadi, aplikasi akan dipakai untuk mengakses data rahasia tadi, dan seluruh proses yang mengelola akses terhadap data rahasia tadi harus diterapkan pengamanan yang sesuai konteksnya dengan klasifikasi rahasia. Tetapi berbeda apabila data itu data yang justru harus diungkap secara utuh kepada publik. Dari mulai mekanisme aksesnya, jaringannya, aplikasinya, sampai ke proses untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada publik, tentunya berbeda dengan yang contoh pertama tadi. Nah, ini menggambarkan bahwa kita juga harus memahami pada saat kita membaca kebijakan, akan ada hal-hal yang mungkin terasa bertentangan gitu ya, karena memang tadi klasifikasi datanya memang beragam antara data yang harus dikelola aksesnya karena rahasia, dengan data yang harus dipastikan aksesnya karena data itu harus bisa diakses oleh publik kapanpun. Nah, sehingga pada saat kita mulai membahas peran masing-masing pihak dalam kebijakan tadi, kita mulai melihat hubungan antara orang, people, proses, dan teknologinya. Di mana people ini memainkan peranan yang paling penting, karena people ini yang nanti akan menentukan sejauh mana proses itu diterapkan, konsisten atau tidak, dipahami atau tidak, tertib atau tidak, gitu ya. Dan teknologi yang dipilih apakah sesuai dengan keperluan pengamanan terhadap klasifikasi data tadi. Apabila ini semua kita kumpulkan dan kita rangkai menjadi satu bentuk kerangka kerja, inilah yang dinamakan Data atau Information Management Lifecycle. Di sini dapat kita lihat bahwa data atau informasinya dalam siklus hidupnya akan terkait dengan proses bisnis, tadi ya, siklus hidup dari mulai pengumpulan datanya, pengiriman datanya, analisis, ya, data itu dipastikan akurat, dipastikan dapat diverifikasi sumbernya, kemudian akan ada strategi untuk memastikan keseluruhan data ini memang bisa dikelola dan diamankan dengan efektif, sesuai dengan klasifikasi atau kategorisasinya, yang mana nanti data ini akan memanfaatkan teknologi dengan standar atau persyaratan tertentu. Dan dari kesemua ini nanti akan ada suatu bentuk tata kelola, bagaimana orang-orang yang ditugaskan untuk mengelola data informasi ini harus memiliki pemahaman yang sama, memiliki tingkat kompetensi pemahaman yang sama, dan di sisi lain harus ada juga mekanisme untuk memastikan semua ini berjalan dengan tertib melalui mekanisme audit dan penjaminan, proses penjaminan bahwa semuanya berjalan sesuai dengan persyaratan atau peraturan yang berlaku. Nah, kalau kita lihat kerangka kerja ini, mungkin pada saatnya kita akan melihat apakah ada satu bentuk kerangka kerja yang memang bisa kita adopsi ya untuk membentuk tidak saja kebijakannya, tapi membentuk keseluruhan tata kelola yang diperlukan dalam konteks keamanan data atau keamanan arsip digitalnya tadi. Nah, sedikit saya tambahkan di sini sebelum kita membahas lebih lanjut tentang kerangka kerjanya, bahwa kepentingan keamanan dan kepentingan untuk pelindungan data pribadi sedikit banyak ada irisannya. Irisannya itu adalah bahwa data pribadi yang memang perlu dirahasiakan tentunya akan menggunakan mekanisme atau teknik-teknik pengamanan yang sama dengan teknik pengamanan yang ada dalam konteks keamanan informasi. Tetapi dari sisi proses yang lain, ini ada hal-hal yang sebenarnya di luar konteks keamanan informasi, tapi lebih condong kepada pelindungan data pribadi. Sebagai contoh, misalnya tadi saya gambarkan bahwa saya ambil contoh bahwa ada seorang pejabat yang kebetulan pejabat tinggi negara yang kebetulan sudah tidak lagi bersama kita, data-data pribadi beliau, tempat tanggal lahir, hubungan keluarga, dan lain sebagainya, saat ini memang belum diatur. Tetapi dalam konteks tanggung jawab arsip nasional untuk menyediakan data tadi, harus dipastikan bahwa data-data lain selain data beliau, yang tadi sudah wafat, memang pada saat diperlukan untuk diungkap, sudah ada aturan, ada legal basis istilahnya, yang memang membenarkan arsip nasional untuk mengungkapkan data tersebut. Bukan berarti bahwa informasi tadi karena tercantum dalam dokumen resmi pemerintah, memang bisa diungkapkan secara bebas kepada siapapun. Karena kalau putra atau putri dari pejabat yang sudah tidak bersama kita lagi ternyata tanggal lahirnya dan informasi pribadi lainnya kemungkinan bisa disalahgunakan, ya. Pengungkapan data pribadi tadi secara utuh dalam
lengkap dari seluruh hubungan keluarga tadi, mungkin menjadi risiko bagi si subjek datanya sendiri. Nah, jadi ini saya selipkan sedikit untuk memberikan gambaran bahwa proses pengamanan data pribadi tadi mau tidak mau harus sejalan, harus harmonisasi dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang baru saja disahkan oleh DPR dan pemerintah. Nah, tadi kembali ke kerangka kerja, pada saat kita mulai membentuk struktur kerangka kerja yang utuh, kita mulai melihat satu acuan yang dalam hal ini kita sebut sebagai sisi manajemen keamanan informasi. Sisi manajemen keamanan informasi yang sudah diadopsi oleh negara, oleh pemerintah Indonesia, itu adalah sistem keamanan informasi yang mengacu kepada standar ISO 27001 yang secara generik atau secara high level dapat Bapak Ibu lihat di slide ini, di mana keseluruhan sistem manajemen ini tidak saja membahas siklus datanya, tapi seluruh bentuk pengamanan dari seluruh sudut pandang atau aspek atau area pengamanannya sendiri. Kita tidak saja membahas hal teknis atau teknologi, tetapi juga membahas proses, membahas aspek sumber daya manusia yang diperlukan untuk pengamanannya. Kita membahas aspek kepatuhan, ya, bagaimana sistem manajemen keamanan tadi bisa dievaluasi, diukur untuk memastikan bahwa bentuk pengamanannya itu efektif dan konsisten. Kita juga membahas kerangka kerja ini, membahas peran pihak ketiga dalam pengelolaan teknologi atau pengelolaan proses, sehingga nantinya risiko keamanan yang dari pihak ketiga ini juga menjadi bagian yang harus kita kelola dalam konteks sistem manajemen keamanan informasi ini. Sedangkan standar ISO 2001-nya sendiri dapat Bapak Ibu lihat di sini strukturnya. Di bagian kiri itu adalah bagian utama dari standar tersebut yang membahas berbagai aspek, dimulai dari aspek yang paling atas yaitu keterlibatan pimpinan suatu organisasi, suatu lembaga dalam hal sistem manajemen, termasuk komitmen tanggung jawab ya pimpinan tadi, sampai ke yang paling akhir area 10 itu persyaratan untuk selalu memperbaiki kinerja pengelolaan keamanan informasinya. Nah, karena bagian 10 ini membahas tentang memperbaiki kinerja, berarti kita harus dapat mengukur kinerja kita, mengidentifikasi kalau kinerja kita memang belum sesuai dengan yang diharapkan, dan kita bisa menerapkan langkah-langkah perbaikan supaya pada saat pengukuran selanjutnya kita dapat membuktikan bahwa kinerja kita memang sudah lebih baik. Sedangkan di bagian sebelah kanan, standar ini akan membahas berbagai bentuk pengamanan ya yang objektifnya dapat dilihat dari aneks 5 sampai aneks 18. Tujuan untuk terkait kebijakannya, terkait dengan organisasinya, terkait pengamanan sumber daya manusia dan seterusnya, sampai di aneks 18 objektif dari pengamanan ini untuk memastikan bahwa pengamanan arsip digital ini memang sudah sesuai dengan seluruh peraturan perundungan dan persyaratan terkait lainnya yang relevan, yang diterapkan atau yang berlaku saat ini. Terkait dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi sendiri, adopsi dari standar ISO 2001 ini memang sudah menjadi bagian yang tidak bisa dihindari, dan dalam konteks standar yang diberlakukan khusus untuk pelindungan data pribadi, sudah ada standar turunan dari ISO 2001 yang spesifik membahas secara lebih rinci tentang keperluan atau persyaratan-persyaratan terkait pelindungan data pribadi sebagai bagian dari seluruh sistem manajemen keamanan informasi. Tadi di awal saya ambilkan contoh bahwa ada data yang klasifikasinya publik, data yang klasifikasinya rahasia, tetapi ada juga data yang klasifikasinya adalah data pribadi. Sebagai contoh, kalau Bapak Ibu menerima tagihan kartu kredit misalnya ya, di dalam tagihan tersebut pasti ada label di atas tagihan tersebut yang tulisannya confidential and private. Confidential itu artinya bahwa informasi yang ada di dalam lembar tagihan tadi harus dirahasiakan, dan private tadi terkait bahwa informasi yang ada di lembar tagihan tadi hanya diperuntukkan bagi subjek datanya, pemilik rekening kartu kredit tadi. Jadi kedua hal ini dapat disinergikan, dapat diselaraskan dengan mengadopsi standar ISO 2001 dan standar turunannya ISO 27701. Dalam waktu dekat, Badan Standar Nasional Indonesia di Indonesia akan mengeluarkan standar ISO 27701 dalam bahasa Indonesia sebagai bagian dari inisiatif ya untuk menerapkan skema-skema kepatuhan terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
Setelah kita memiliki catatan yang lengkap tentang aset informasi, baik dari sisi kategori maupun klasifikasinya, dan kita sudah paham seluruh proses terkait pengelolaan arsip tadi, kita kemudian harus melakukan penilaian risiko, yang mana hasil dari penilaian risiko ini akan mempengaruhi cara kita mengamankan informasi tadi. Bentuk pengamanannya seperti apa, kapan enkripsi itu harus dilakukan, kapan pengamanan jaringan itu harus dilakukan, kapan multifaktor authentication, seperti tadi yang sudah sempat disampaikan, pada saat kita membuka laptop, seharusnya ada cara untuk menambahkan fitur keamanan, tidak sekedar hanya menggunakan username dan password. Nah, penilaian risiko ini juga harus dibarengi dengan satu proses untuk memastikan laporan risiko atau laporan kajian risiko tadi memang laik. Artinya, seluruh risiko tadi sudah kita analisis secara utuh, seluruh lingkup operasional kita memang sudah kita pahami dan kita petakan, kita kumpulkan dalam laporan risiko kita, dan kita memastikan bahwa laporan risiko tadi memang tetap valid dan tetap terverifikasi sesuai dengan perkembangan operasional. Sebagai contoh, kalau terjadi suatu insiden keamanan informasi yang disebabkan salah satu bentuk pengamanan kita memang tidak efektif, misal kita memilih algoritma enkripsi yang mungkin sudah obsolete karena perkembangan teknologi, mungkin algoritma enkripsinya itu sudah bisa diserang, sudah bisa didekripsi dengan teknik-teknik tertentu yang memanfaatkan teknologi komputasi yang lebih cepat. Tentunya risiko yang kita mitigasi menggunakan kontrol keamanan enkripsi sudah tidak valid lagi. Sehingga langkah yang harus kita lakukan setelah kita temukan insiden atau setelah kita menerima informasi bahwa algoritma enkripsi yang kita gunakan sudah tidak efektif lagi, berarti informasi risiko tadi juga harus diperbarui, juga harus divalidasi, dimutakhirkan dengan analisis bahwa algoritma enkripsinya harus diganti, harus diubah untuk mengadopsi algoritma lain, ya, algoritma yang lebih kuat untuk memastikan bahwa teknologi yang saat ini digunakan atau mungkin 5-10 tahun ke depan tidak akan bisa atau kemungkinan besar tidak akan bisa digunakan untuk membongkar atau menyerang algoritma enkripsi yang kita gunakan. Nah, itu suatu proses yang akan berulang, sehingga risk register atau laporan risiko yang nanti dihasilkan sebagai bagian dari penerapan kebijakan keamanan digital tadi bukan suatu dokumen statis. Artinya secara berkala, ya sesuai dengan kebijakan mungkin akan dikaji ulang, mungkin setiap kuartal, setiap semester, atau setiap tahun, sehingga informasi yang ada di dalam laporan risiko tadi memang tetap valid. Nah, khusus untuk tipe kontrolnya sendiri, Bapak Ibu dapat lihat di sini bahwa kita harus memahami bahwa tipe kontrol itu bukan semata-mata kontrol teknis. Ada kontrol yang sifatnya fisik tadi ya, seperti dijelaskan ada CCTV, ada pintu, lemari, akses, dan lain sebagainya. Ada juga administratif, perizinan, siapa yang boleh mengakses informasi, dan juga ada kontrol-kontrol yang sifatnya elektronik, kontrol logik. Nah, semua kontrol itu harus kita ramu, kita susun. Ya, urutan kontrolnya, bagaimana kontrol itu saling terintegrasi melalui satu strategi. Gambar yang Bapak Ibu lihat di dalam slide ini adalah salah satu gambaran bagaimana keseluruhan konteks data protection tadi bisa kita rangkai sehingga sesuatu yang kita terapkan tadi menjadi efektif. Dapat dilihat juga ada dua kotak yang beri tanda silang merah ya. Kotak pertama itu adalah DSAR, Data Subject Access Right. Kotak itu adalah konsen yang terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini tidak relevan dengan tanggung jawab kearsipan. Data Subject Access Right itu terkait dengan hak dari subjek data kita semua untuk meminta akses ke informasi dan mengubahnya mungkin ya, karena kita lihat mungkin informasinya salah. Atau dari sisi konsen bahwa kita bisa menarik persetujuan kita untuk pengumpulan data. Nah, ini tentunya tidak relevan dengan kewenangan arsip nasional yang tugasnya justru adalah mengumpulkan data dan menyimpan data itu untuk keperluan negara. Ya, jadi ini gambaran bagaimana seluruh kontrol-kontrol tadi bisa dirangkai sedemikian rupa untuk mendapatkan satu struktur keamanan informasi yang efektif. Nah, ini adalah gambaran lain kalau kita ingin memilah-milah kontrol keamanannya sesuai dengan teknologi yang kita gunakan. Kalau kita lihat sebelah kiri, ada teknologi penyimpanan media, file system, aplikasi database, sampai harus kita mitigasi dan bentuk-bentuk pengamanan data yang harus kita terapkan. Nah, semua ini nanti akan Bapak Ibu lihat
di dalam kebijakan keamanan arsip digital. Ya, strategi arsip nasional untuk memastikan keamanannya memang efektif untuk berbagai penerapan keamanan di setiap area seperti ini. Selanjutnya, setelah kebijakan ini disahkan, tentunya Bapak Ibu akan juga melihat adanya prosedur, standar, pedoman yang juga nanti akan diterbitkan. Hal ini untuk memastikan bahwa aspek operasional dari penerapan kebijakan tadi memang bisa direalisasikan dengan baik. Tentunya kebijakan yang membahas apa tidak mungkin bisa dilakukan secara konsisten, secara seragam di semua area kalau belum ditambahkan dengan bagaimana caranya, ya, oleh siapa, kapan itu dilakukan dalam dokumen-dokumen yang menjadi turunan dari kebijakan tadi. Hingga slide ini memberikan gambaran bahwa setelah kebijakan ini nanti disahkan, akan ada dokumen-dokumen lain yang akan memberikan panduan bagaimana kebijakan itu bisa direalisasikan. Nah, sejumlah slide berikut ini akan memberikan gambaran tentang prosedur apa saja, ya, dokumen-dokumen turunan apa saja yang diminta oleh Kerangka Kerja Standar ISO 2001 yang nantinya juga saya yakin akan diterbitkan oleh pihak arsip nasional. Dokumen-dokumen ini terkait dengan proses akan memberikan bantuan, memberikan gambaran kepada Bapak Ibu dalam konteks operasional apa yang harus dilakukan untuk memastikan kebijakan-kebijakan yang sudah terdalam dokumen tadi memang bisa dipatuhi. Jadi ini ada beberapa slide ya yang menjelaskan dokumen-dokumen apa saja yang nanti menjadi bagian dari keseluruhan kerangka kerja sistem manajemen keamanan informasi khusus untuk arsip digital. Baik, mudah-mudahan penjelasan singkat saya dapat memberikan gambaran awal ya kepada Bapak Ibu sekalian untuk mudah memahami kebijakan yang saat ini sedang kita bahas terkait dengan keamanan arsip digital, khususnya aspek kenapa kebijakan itu terbentuk seperti itu, kenapa kebijakan itu mencakup seluruh area yang dibahas dalam dokumen itu. Kenapa kebijakan itu misalnya melibatkan berbagai pihak yang diberikan wewenang dan tanggung jawab terkait keamanannya. Kenapa kebijakan itu juga mempersyaratkan sejumlah proses ya untuk memastikan bahwa pengamanan arsip nasionalnya memang efektif dan konsisten. Dan terakhir, kebijakan ini juga nanti akan memberikan gambaran bahwa keseluruhan proses tadi ya, harus dapat dievaluasi untuk menunjukkan, membuktikan bahwa keamanan arsip digital tadi memang berjalan efektif dan konsisten melalui mekanisme evaluasi atau pengukuran kinerja yang syarat-syaratnya atau target-targetnya juga menjadi bagian dari keseluruhan kerangka kerja ini. Demikian yang bisa saya sampaikan pada saat ini untuk memberikan gambaran tadi awal. Silahkan pembawa acara untuk melanjutkan acara ini. Terima kasih atas perhatian.